sabar saja. 10 menit lagi saya berada di tengah mereka. Insya Allah selama 30 menit ini kita sulap mereka jadi laki-laki yang soleh. Yang kemarin tidak sholat, jadi sholat. Yang kemarin sudah sholat, jadi sholat berjamaah. Yang kemarin sudah sholat fardu, rajin sholat sunat. Yang kemarin sholat sunat qobliyah ba'diyah, jadi tahajud. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ya Allah, buatlah suami-suami ini berubah jadi orang-orang yang soleh ya Allah. Kalau mereka tak berubah, matikan mereka ya Allah. Saya cuma ngetes saja. Mereka berani nggak bilang amin? Ternyata mereka masih cinta, Pak. Andai mereka tadi serentak, amin. Saya yang takut. Mereka jadi janda semua. IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Terus terang saya nggak sanggup menyelamatkannya. Saya serahkan ke Ustadz Maher. Hilang dia. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Bapak yang dimuliakan Allah, menjadi laki-laki itu terhormat. Dapat harta warisan perempuan 50, bapak dapat 100, betul? Menjadi laki-laki itu terhormat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Enak enggak jadi laki-laki itu? Tapi tanggung jawab. Kalau sampai kau biarkan anakmu tidak baca Quran, anakmu tidak pakai jilbab, anakmu pacaran, istrimu seperti wewe gombel, maka kaulah yang lebih dulu masuk neraka jahanam. Siap jadi laki-laki, siap jadi kepala rumah tangga, siap menjadi kepala rumah tangga. Sekarang banyak laki-laki yang tidak siap jadi laki-laki. Kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eka perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Kalau ada yang model begitu di sini, kalian nantukkan kepala yang ke tiang, biar hilang errornya itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ini laki-laki? Apa tanda laki-laki? Jangan kalian tunjukkan, jangan. Apa tanda laki-laki? Salatnya berjamaah ke masjid. Ustaz, suami saya salatnya di rumah, itu laki-laki solehah. Laki-laki tidak ada salat di rumah. Tunjukkan saya mana hadis Nabi salat di rumah. Nabi sholatnya di masjid. Datang Bilal mengetuk pintu. Ya Rasulullah, sudah boleh qomat. Nabi sholat sunat qobliyahnya di rumah. Rumah Nabi di samping Masjid Nabawi. Jarak dari mimbarnya 25 meter. Nabi itu sholatnya di samping. Dia di dalam rumah. Datang Bilal mengetuk pintu. Ya Rasulullah, sudah boleh iqamat. Kata Nabi, aqimis salah. Bilal, iqamatlah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata Bilal, Nabi pun jadi imam. Allahu Akbar. Selesai sholat, Nabi memandang ke belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata sahabat di belakang? Kami melihat pipi Nabi, bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Kelihatan putih. Bilang aja putih untuk menyenangkan hati Ustadz berpahala. Nampak Pak Ustadz? Nampak, bilang. Nampak. Putih, iya, baleho putih. Nabi itu kalau salam, ini banyak orang ini sekarang sholat salam sedikit. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak putih pipi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita di dunia ini tidak bisa melihat putih pipinya. Di surga nanti kita insya Allah akan melihat. Sudah di dunia tak nampak, mimpi pun tidak. Di akhirat pula sejauh mata memandang. Maka insya Allah siapa yang paling dekat nanti dengan dia? Yang paling dekat dengan dia adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dua pesan untuk laki-laki. Pertama, jaga persatuan dengan sholat berjamaah. Yang kedua, hadiri majlis maulid, majlis ilmu, tabligh akbar. Itu semua adalah majlis menuntut ilmu. Siapapun ustadznya, apapun kajiannya, datang, duduk, diam, dengar. Bisa direkam, rekam. Nggak nyanggup merekam, jangan khawatir. Sudah ada kameramen merekam. Ini banyak kamera ini. Nanti lihat saja di www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Follow. Cari IG Ustadz Mahir. Yang kemarin udah hilang itu. Kita doakan dia buat IG baru lagi. Nah, pokoknya ngaji. Jangan berhenti ngaji. Saya Pak Ustadz tobat ngaji. Ingat, setan belum pensiun. Nanti kau berhenti ngaji kalau setan-setan sudah tobat. Tapi kabarnya sekarang ada sebagian setan sudah pensiun dini. Pas ditanya, setan kenapa kau berhenti? Manusia udah lebih jahat dari kami. Jadi udah kami tengok, nggak perlu digoda lagi. Dulu setan bolak-balik ngajak menggoda. Ayo minum khamar, ayo minum khamar, ayo minum khamar. Kata orang zaman dulu, tidak. Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Sekarang nggak digoda, sakau. Emang kata setan, aku aja yang setan nggak sesetan ini, kata setan. Mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan dari setan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah tidak ada satupun yang dapat mendatangkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Habis 30 menit untuk laki-laki. Sekarang saya baru berpindah ke perempuan. Siapa yang dulu diciptakan, laki-laki apa perempuan? Jadi saya ke laki-laki tadi dulu tepat apa salah? Tepat. Salah pula kata dia. Ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi ibu-ibu yang solehah. Ini hari ini fit and proper test bahwa ibu-ibu alis matanya tidak luntur. Betul Pak? Banyak sekarang perempuan ketika pengajian malam lentik. Begitu pengajian siang meleleh. Macam gambar The Joker. Jangan-jangan Ustaz nyindir ini. Tidak. Saya hanya berkata fakta dan data. Lihatlah hari ini. Ini menunjukkan tak ada yang meleleh. Berarti memang asli, original. Menggeletar tangan, mencukur. La'anallahul wasimat. Allah melaknat perempuan tukang buat tato. Ada di sini perempuan tukang buat tato? Kalaupun ada, mudah-mudahan sudah bertobat. Amin. Wal mutasimat. Allah melaknat perempuan minta buat tato. Ada di sini perempuan yang sudah buat tato? Mudah-mudahan kalaupun pernah insya Allah bertobat. Tidak perlu dibuang, tidak perlu disetrika, tidak perlu kulitnya diganti kulit kambing. Wal mutanammisat. Allah melaknat perempuan yang mencabut. Ini alis mata apa bulu mata? Alis. Allah melaknat yang mencabut, yang mencukur, yang membakar. Wal mutafallijat. Mengotak-atik gigi. Gigi biarkan aja apa adanya. Kecuali gigi yang memang parah kali. Ada model-model gigi ini, dia senyum kita takut. Hai kata dia. Ibu kalau ketawa tahan-tahan sedikit. Soalnya dia kalau ketawa nih kalau terlalu lepas ke atas mau juga lepas ke bawah. Kecuali pakai pampers. Gigi yang tidak layak boleh dibawa ke dokter gigi. Tidak layak, tapi bawa ke dokter gigi orang. Jangan dokter gigi haiwan. Diperbaiki.
wal mughayyirat lil husni, merubah ciptaan Allah hanya untuk mempercantik-cantik. Karena setan yang mengatakan kau cantik, di mata manusia kau biasa saja. Betul? Apa kata setan? Coba kau masukkan plastik itu ke dagu. Coba kau masukkan kresek itu ke hidung. Disuntik dagu, disuntik hidung. Mancung 2 bulan. Bulan ketiga dagu turun, hidung turun. Tinggal membawa sapu lidi. Harry Potter, nenek sihir. Tukang sihir itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Pernah nggak dengar istilah kakek sihir? Nggak pernah. Pasti dipakai nenek sihir, pakai sapu lidi. Dulu, sekarang udah pakai sapu hijau. Alhamdulillah hari ini saya perhatikan satu persatu, tak ada satupun yang luntur. Kalaupun ada dia sudah sedikit-sedikit diginikan. Masya Allah, tabarakallah. Ibu cantik di mata suami, biarlah ibu cantik di mata bapak. Betul? Ini kadang kita bertamu ke rumah jamaah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum. Iya, tunggu sebentar. Marah, disangkanya entah siapa, dibukanya pintu. Apa? Kejut kita macam hantu. Ibu siapa? Rupanya selama ini bedak 3 inci. Tapi jamaah kita tidak begitu. Semuanya natural apa adanya. Mudah-mudahan ini dijaga. Alhamdulillah. Untuk make up saja anggaran 3 juta sebulan. Anak yatim gak sekolah. Fakir miskin gak makan. 3 juta bisa beli beras berapa kilo itu. Betul? 3 juta belikan cendol. Berenang kita di cendol. Oleh sebab itu maka bersolek-solek jahiliyah ini tinggalkan. Kalaupun kau cantik kena bekas wudu. Kalaupun kau cantik kena bekas baca Quran. Kalaupun kau cantik kena tahajud di waktu malam. Kalaupun kau cantik-cantik di mata suamimu. Setuju Bapak? Setuju mereka. Gimana lah mata Bapak ini tak gatal jelalatan kemana-mana. Ibu tuh cantik hanya pas mau ke pasar keluar rumah saja. Di rumah macam sundel bolong. Masya Allah. Ad-dunya mata. Dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Mobil nikmat, rumah nikmat, duit nikmat. Tapi kenikmatan yang bisa menghantar kepada surga adalah istri yang solehah. Yang hadir siang ini istri-istri solehah. Tidak mungkin mereka datang meninggalkan rumah panas terik, menggendong anak. Berapa yang gak masak siang ini? Berapa cucian yang gak kering? Betul. Tapi insya Allah bapak-bapak kita nasihati. Bapak jangan kalian tuntut mereka macam-macam. Untuk siang ini kalian bantu mereka menjemur siang ini. Insya Allah sudah kejemur. Mudah-mudahan pakaiannya itu pakaian takwa. Pakaian akan menghantar ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ada seragam biru, ada seragam. Saya sedang berada di atas matahari melihat pelangi-pelangi merah kuning kelabu. So sweet. Siapa itu perempuan yang salihah? Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau lihat dia, senang hatimu. Bapak senang melihat mereka? Yang ditengok itu istri bapak. Ada juga nih. Ciri perempuan yang salihah. Kalau kau lihat dia, senang hatimu. Gimana Pak? Alhamdulillah Ustaz, saya senang kali nengok dia. Siapa dia? Bini kawan saya. Idza nazarta ilaiha, kalau kau pandang dia, senang hatimu. Sekarang banyak kita melihat perempuan, kita bukan senang, ngeri, takut, cemas, betul? Kenapa enggak cemas? Tumitnya 15 cm. Beratnya 120. Dia yang berjalan, kita yang keseleo. Setiap dia berjalan gitu, ketakutan. Di sini enggak ada. Ketawa ibu itu membayangkan orang tumit 15 cm, berat 120. Ada perempuan-perempuan zaman dulu malu membuka aurat, malu, betul. Al-haya'u syu'batun minal iman, malu salah satu cabang dari iman. Tapi perempuan sekarang bukan dia malu, kita yang malu melihat dia. Sudah tak menempel lagi lipstik itu. Dipasang ke atas, turun ke dagu.
Sudah tak menempel lagi, dipaksakan juga Bapak. Kita yang malu menengoknya. Melambai di tepi jalan, nyetop Grab. Kita yang malu menengok. Leher ronta. Udah macam leher ronta ketiak sudah. Bulu ketiak pun udah rontok. Itulah yang dipertontonkan, dipertunjukkan. Malaikat pun mencatat dosanya segan-segan. Ini catat. La haula wala quwata illa billah. Tapi hari ini yang ada di depan saya jilbabnya panjang. Malah ada yang pakai cadar. Yang berjilbab jangan ngejek yang bercadar. Yang bercadar jangan ngejek yang berjilbab. Kalau yang bercadar ngejek yang berjilbab ngejek yang bercadar, yang ketawa yang nggak pakai celana. Yang bercadar sudah bagus. Anak-anak gadis yang cantik, jelita, putih. Kalau minum kopi nampak hitam di lehernya. Bagus kalian pakai cadar. Tapi kalau mereka bawa kawan pulang ke rumah, bapak mesti selektif juga. Tengok, buka, mana tahu berkumis. Ustadz su'udzonnya, tidak. Anak-anakku solihah semuanya insya Allah. Pandang perempuan ini sebagai anak kita. Pandang perempuan ini sebagai adik kita. Bagaimana kalau anak perempuan kita dilecehkan orang? Mau? Bagaimana kalau adik perempuan kita dihina orang? Mau? Kalian anak-anak muda, jangankan lecehkan perempuan. Perempuannya anak kalian, perempuannya adik kalian. Kalau kalian remehkan mereka sekarang, kalian rendahkan mereka sekarang, kalian injak-injak kehormatan mereka sekarang, 20 tahun akan datang, kalian akan jadi bapak, kalian akan jadi ayah, anak kalian pun akan disepelekan orang. Mau? Hati-hati, hormati perempuan, muliakan perempuan. Itulah mengapa perempuan dikasih tenda walaupun tak cukup. Alhamdulillah. Yang dapat tenda, yang enggak dapat tenda di surga nanti dapat naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang dapat naungan Allah itu siapa? Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bersatu karena Allah. Berteman karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Siang ini berteman bertemu bukan karena nasi bungkus, betul? Bukan karena baju kaos, betul? Bukan karena ada sembako, betul? Ini ada yang di absen Pak RT, Pak RW ini. Tidak, datang karena lillahi ta'ala. Langkah kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata. Mulutnya bertasbih sambil berjalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cantiknya kalender Bapak 2020. Ada pula gambar saya. Sini sebentar Pak, mau saya beli kalender tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Piro siji? 10.000. Untuk saya berapa persen? Ini belum ada izinnya nih. Saya beli 10 biji. Gulungkan kasih. Ustaz Topik, gulungkan kasih ke Babe. Ibu-ibu kalau belanja bantu saudara kita. Karena kalau kita beli dia nanti akan infak, akan sedekah, akan anak yatim, akan bayar uang sekolah. Walaupun tempat belanjanya pakai AC, mahal, bagus, tapi itu membuat kaya orang yang sudah kaya. Beli bawang tempat teman, beli ke warung sebelah. Program kita, ibu-ibu belanja memperkaya orang Islam, saudara. Oh, ini Ustadz Somad anti NKRI, Ustadz Somad anti kebinekaan. Kira-kira yang saya sampaikan ini salah apa benar? Kalau saya ngajak belanja supaya kawan kita bisa nyekolahkan anaknya, baik apa enggak baik?
Kalau saya ngajak belanja ke tempat saudara kita supaya ekonominya mapan, bagus apa enggak bagus? Kalau gitu yang marah otaknya gila apa goblok? Bukan saya yang jawab ya. Saya cuma menggiring aja. Selama ini kalau saya ceramah masalah zikir, orang enggak marah. Mari zikir, orang enggak marah. Mari sholat, orang enggak marah. Tapi ketika saya ngajak, ibu-ibu mari belanja ke warung tetangga. Orang marah karena terkait masalah. Pengen ngatur negara on. Oleh sebab itu maka uang. Kenapa tadi Ustadz ketika di sana cerita masalah sholat? Kenapa di sana cerita masalah sholawat? Kenapa di sini cerita masalah belanja? Yang cari uang kan mereka, betul? Yang cari uang mereka, yang megang uang. Abang, pergi sholat sana. Pergi pengajian, ini 2.000. Jangan pegang banyak-banyak uang, nanti kawin lagi. Betul kan Bu? Dari tatapan matamu kulihat kalian adalah orang-orang yang tertindas, brother. Makanya kalian banyak-banyak aja istighfar, pejamkan mata. Astagfirullah. Tapi kalian sabar. Bapak, kalian sabar. Kalau kalian sabar menghadapi mereka, insya Allah nanti kalian tidak kena azab kubur. Amin. Pas datang malaikat mau mengazab, gimana malaikat? Kita azab ini. Kata malaikat, enggak usah, dia udah tersiksa kali di dunia kemarin. Kasihan kita, dilepaskan aja katanya. Insya Allah bapaknya baik, ibunya baik, akan lahir anak yang baik-baik. Mana anak yang baik? Anak yang datang pengajian, menjawab pertanyaan Ustadz. Ditanya Ustadz Maher tadi, siapa nama asli Abu Jahal? Abu Janda, kata dia. Mana anak yang jawab tadi? Mana? Pulang dia. Masya Allah, cerdas itu anak itu. Saya yakin itu IQ-nya tinggi itu. Pastilah dia keluar dari rahim seorang perempuan yang solihah. Bukan somat. Ini yang ada di atas ini orang-orang hebat, orang-orang kaya, pejabat-pejabat, ulama-ulama, polisi-polisi, tentara-tentara. Apa ada di antara mereka ini yang keluar dari perut laki-laki? Tak ada. Sehebat-hebatnya laki-laki keluar dari perut perempuan. Tapi tak ada sebodoh-bodohnya perempuan yang keluar dari perut laki-laki. Walaupun laki-laki itu macam hamil. Kadang ditanya, Bapak kapan melahirkannya? Udah buka berapa? Mudah-mudahan Ibu cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ruqyah dari atas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Ya Allah, yang sakit-sakit berikan kesembuhan. Perempuan adalah emak kita. Perempuan adalah ibu kita. Saya tidak pernah merasa menceramahi ibu-ibu. Dari dulu tak pernah saya menceramahi ibu-ibu. Saya hanya sedang bercerita di depan emak saya. Karena dulu waktu kecil pulang sholat Jumat dipanggil. Mat, sini. Emak saya sampai tua pun saya tak pernah dipanggilnya Ustaz. Panggil Mat aja. Mat, sini. Apa kata Ustaz khotib Jumat tadi? Jadi saya dari kecil biasa bercerita di depan emak. Nasihat emak, pulang main-main, bawa mobil-mobilan, dipanggil sebelum tidur. Ini apa? Mobil-mobilan mak. Dapat di mana? Dapat di jalan. Antarkan di mana dapat tadi. Karena nanti di akhirat mobil ini akan besar. Kau akan pikul di padang mahsyar. Nasihat ustaz gak masuk ke telinga. Ceramah ulama kadang gak masuk ke hati. Tapi nasihat ibu masuk ke telinga mereka. Maka ibu yang akan mendidik generasi di masa akan datang. Takbir. Berapa lama ibu kandung mereka? 9 bulan 10 hari. Betul? Ibu memang betul mengandung 9 bulan 10 hari. Di tempat lain kabarnya 3 bulan udah jadi. Ibu susukan mereka 2 tahun. Di dalam badan Abdul Somad masih mengalir darah almarhumah emak saya. Meninggal dunia beliau. Sudah meninggal di alam barzah. Tapi hari ini saya ceramah. Tadi saya sholat subuh jadi imam. Nanti siang saya terceramah. Malam nanti tausiah lagi dengan Ustaz Maher. Malam nanti tahajud.
tetap mengalir ke makam beliau. Kenapa? Karena mengalir air susunya di dalam badan anak-anak. Inilah yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Ada air susu kalian? Tak ada. Saya gendong anak saya letakkan, nggak mau dia nyusu. Tahu dia. Apa maknanya? Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Mereka bersusah payah. Mereka yang mengasuh anak. Mereka yang membesarkan anak. Maka sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang baik kepada ibu-ibu. Setuju, Bu? Naikkan APBN, anggaran belanja. Setuju? Saya hanya mancing aja. Begitulah jeritan hati mereka. Setuju. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negara. Kalau mau negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi baik ke depan, cara memperbaikinya adalah perbaiki ceramah di depan 100 laki-laki. Yang mendengar cuma 50, yang 50 lagi. Dari yang 50 itu pulang ke rumah, yang ingat tinggal 20. Dari yang 20 itu yang berani ngomong ke istrinya, tinggal 10. Dari yang 10 itu yang didengar istrinya, tinggal 5. Dari 100 tinggal. Tapi kalau ceramah kepada 100 perempuan, pulang ke rumah akan didengar 100 anaknya. Jadi 200 akan didengar oleh 100 suaminya. Jadi 300 akan didengar oleh 100 menantunya. Jadi 400 akan didengar oleh cucunya. Jadi 450, karena yang sebagian belum punya anak. Kalau begitu mana yang lebih efektif ceramah? Kepada laki-laki apa pada perempuan? Makanya aliran-aliran sesat mencari perempuan. Tukang jual panci mencari perempuan. Tukang kredit mencari perempuan. Multi level marketing mencari perempuan. Makanya segala sesuatu disampaikan pada perempuan. Politikus-politikus, caleg-caleg, calon-calon pemimpin mencari perempuan. Karena perempuan bisa mengancam suaminya ke rumah. Papa pilih ini. Kalau enggak. Kalau begitu siapa yang paling efektif di zaman milenial ini berdakwah? Kepada laki-laki apa kepada perempuan? Makanya majelis-majelis perempuan harus tetap ramai. Pengajian wirid yasin tetap ramai. Tadi saya dikenalkan dengan Buya. Hafal Quran. 30 juz, imam kita, bersalaman saya 2 kali, saya cium tangannya, mengambil barokah, angkat tangan ibu yang sudah membawa anak belajar Quran pada beliau, angkat tangan. Saya waktu masih kecil, dibawa ibu saya ke guru mengaji, bawakan Quran, bawakan beras, bawakan minyak lampu, PLN belum masuk waktu itu. Bawakan rotan dibelah 4. Ini anak saya. Ibu tidak hanya hamil, tidak hanya melahirkan, tapi akan dituntut di hadapan Allah. Sudahkah kau ajarkan Al-Quran? Pengajian bukan cuma datang. Saya tahu ini perjuangan berat, panas, terik, tapi pengajian harus diamalkan. Pulang dari sini, nanti sore, besok pagi, besok malam, bawa anak dan cucu, antarkan kepada Buya, ajarkan baca Quran di Masjid An-Nasr. Setuju? Yang bilang setuju, awas kalau nggak datang. Jangan ada dusta di antara kita. Ibu punya anak sarjana hukum, mau? Ibu punya anak sarjana ekonomi, mau? Ibu punya anak konglomerat, mau? Ibu punya anak rumahnya besar, mau? Tapi sakau. Kita mau anak yang soleh. Kalau kita mati dimakan cacing tanah, dia akan angkat tangan di tengah malam. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Kita mau anak kita bangun di tengah malam, dibukanya Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mau? Mudah-mudahan ibu nanti ketika sakaratul maut, ketika malaikat maut akan mencabut nyawa, anak ibu lah yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Ya Allah,
anak yang dulu ibu lahirkan. Ya Allah, anak yang dulu kami azankan. Kami tak minta mereka belikan kami emas. Kami tak minta mereka bangunkan rumah mewah. Kami tak minta mereka belikan kami mobil. Tapi kalau dia beli tak kami tolak. Tapi yang kami inginkan ya Allah, saat kami sakratul maut, dialah yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha. Sekarang banyak anak ketika maknya sakit yang dia bisikkan, mana surat tanah. Betul. Apa gunanya melahirkan anak meregang nyawa? Apa gunanya 9 bulan? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apa gunanya meregang nyawa? Ibu dulu waktu melahirkan mereka meregang nyawa, betul? Taruhannya hidup dan mati, betul? Dulu susah melahirkan anak. Sekarang kabarnya melahirkan macam bersin aja. Asyik lahir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Ustaz Somad kepada laki-laki? Jaga persatuan dengan sholat berjamaah. Kepada laki-laki, hadiri majlis maulid, majlis Isra Mi'raj, majlis nuzul Quran, majlis pengajian. Pokoknya kalau ada ngaji. Kepada perempuan, jangan bersolek-solek jahiliyah. Kepada perempuan, didik anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Selangkah lagi ibu mau masuk surga. Tapi kalau tidak dididik agama, maka anak akan menarik kaki ibu masuk ke dalam neraka jahanam. Betul? Masukkan anak ke sekolah agama, Islamic boarding school, pondok pesantren, serahkan ke masjid, maghrib, isya, 45 menit, HP mati, TV mati, gadget mati. Setuju? Tapi ibu mati juga. Gadgetnya, jangan. Kamu HP mati, gadget mati. Mama mau balas grup dulu. Grup SMP, grup SMA. Gimana anak kita mau baik kalau ibunya tidak? Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin. Al-Amin. Kenapa dia Al-Amin? Karena ibunya Aminah, perempuan yang amanah. Dari Aminah inilah akan lahir Al-Amin milenial. Al-Amin abad 20. Al-Amin yang soleh dan solehah. Anak ibu akan jadi bupati. Anak ibu akan jadi wali kota. Anak ibu akan jadi menteri. Anak ibu akan jadi presiden yang pandai baca Quran. Juara 1 internasional di Maroko. Umur baru 16 tahun, 19 tahun. Hafal Quran. Juara 1. Dikumpulkan semua qori di dunia. Beliau juaranya. Mau nggak jadi mertuanya? Banyak kali yang mau. Ustaz Somad, saya kemarin juara 1 musabaqah tilawatil Quran internasional di Maroko. Jumpa Raja Maroko. Beliau tadi waktu salaman, saya jumpa Raja Maroko, Ustaz. Dalam hati saya, aku 2 tahun di Maroko enggak pernah jumpa raja. Beliau hanya datang sekali bertemu dengan raja. Itulah hebatnya kalau punya keutamaan Al-Quran. Baru di dunia saja diangkat Allah derajatnya, apalagi di akhirat. Didik anak-anak kita. Beliau hafal Quran, beliau qori, juara internasional. Nanti akan sekolah lagi ke Maroko sampai doktor insyaallah. Amin. Jangan macam Ustaz Abdul Somad cuman LCMA. Lagi cemas menghadapi amma-amma. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira selama 1 jam ini 30 menit Bapak, 30 menit Ibu, ceramah saya jelas apa enggak jelas? Poin-poinnya jelas apa enggak jelas? Dalil-dalilnya jelas apa enggak jelas? Apa ada yang ngawur-ngalur ngidul? Enggak ada. Jadi yang mengatakan ceramah saya enggak jelas ini siapa? Saya enggak jelas atau dia enggak jelas? Bayangkan tuh, orang yang sudah kena panas saja masih jelas mendengar ceramah saya. Ini bisanya ada orang dalam ruang AC, dengar katanya enggak jelas. Berarti otaknya bekudis. Tapi kita tetap enggak marah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah.
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan dengan salawat tadi menembus pintu-pintu langit. Doa kita dibawa oleh para malaikat. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa minta ampun pada Allah agar silap salah kita dihapuskan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Untuk niat yang baik-baik ini supaya diijabah dikabulkan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari pengajian ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Segala yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sembuhkan selamanya. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, terangkan makamnya. Wala aziban illa zawajatah. Yang lajang yang gadis temukan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik, bermujahid berjihad menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan masyarakat kami, negeri kami dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah, menyantuni anak yatim, mengirim anak belajar agama, menolong agamamu ya Allah. Allahumma rabbana fir lana dzunubana wa li abaina, ampunkan dosa ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir ini, wali man ghaba anna yang tak dapat hadir karena uzur syar'i, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa, satukan kami dengan Nabi Muhammad fi jannatikal ula, di surga jannatul firdaus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, sampah-sampah bawa, jaga kebersihan, tunjukkan Islam agama yang damai. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.